Itu. Nah, kebetulan emang kegemaran dari dulu ya tentang hal-hal seperti ini, sosial kemanusiaan seperti ini, dan balik lagi karena pengen gimana caranya bagi manusia itu, kan katanya kalau manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain kan. Ada juga yang kayak pengen apa ya namanya? Mereka baru kenal terus penasaran, oh KSRUB itu kegiatan kayak gini loh. Terus dia kayak bisa dibilang gimana sih caranya biar bisa sampai bener-bener nolong orang yang sampai sampai bener-bener cara penanganannya tepat dan seterusnya kayak gitu. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan mengulas soal salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Brawijaya. Kalau nggak salah, UKM ini tuh sudah berdiri sejak tahun 1980 dan cukup tua tentunya yang ada di UB, dan kita ingin mengulas lebih dalam apa aja sih yang dilakukan oleh UKM ini. Dan UKM ini baru saja menorehkan prestasi mengharumkan nama UB dalam sebuah kompetisi nasional dan mendapatkan juara umum. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Nama UKM-nya adalah Korps Sukarela Universitas Brawijaya. Langsung aja kita ngobrol dengan Mas Danu. Halo. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sekarang kalau kakaknya sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Ini Danu ini dengar-dengar kita satu alma mater nih ya, divisi. Iya. Boleh kenalan dulu Danu, ini sekarang lagi perkuliahan di semester berapa nih? Ya, jadi namaku Aldanu Tata Syabdan Wibowo. Kebanyakan manggilnya Danu. Walaupun di KSR sendiri kebanyakan mereka manggilnya dengan sebutan Al sebenarnya. Wih, kayak nama kayak anaknya artis ya. Iya gitu. Kebetulan sekarang di jurusan Ilmu Komunikasi FISIP angkatan 2022. Dan di KSR sendiri sekarang diamanahi untuk jadi koordinator divisi penelitian dan pengembangan. Berat banget ya Iya. divisinya. Oke, ini menarik nih. Korps Sukarela Universitas Brawijaya, kalau disingkat KSR Iya, gitu ya. KSR. Nah, ini mungkin ada yang sudah familiar, ada juga mungkin beberapa terutama mahasiswa baru yang bertanya-tanya, ini UKM apa sih Kak? Boleh dong dibantu jelaskan. Iya, emang nggak cuma mahasiswa baru aja sebenarnya. Kadang teman-teman seangkatan pun masih bingung, KSR itu apa sih sebenarnya? Ya. Kok kadang munculnya cuma waktu ospek yang sering kelihatan gitu ya. Pun kemarin waktu Raja Brawijaya sempat viral nih di dulu namanya Twitter, sekarang X, yang baju Jujutsu Kaisen Itadori itu yang warna biru. Wah, sempat viral itu sempat bantu sih. Jadi secara garis umum itu KSR atau Korps Sukarela Universitas Brawijaya ini kita adalah UKM yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Sederhananya sih kayak PMR kalau dulu di SMA, tapi di sini kita karena sudah di tingkat universitas ya, jadi kegiatan kita lebih luas, nggak cuma di dalam lingkup UB aja, tapi juga sampai keluar UB. Bahkan di beberapa kesempatan kita kan turunnya nggak cuma tentang pertolongan pertama aja, tapi juga fokus pada hal berkaitan dengan kebencanaan. Jadi seumpama waktu Semeru kemarin kita juga menerjunkan personil buat bantu di sana. Jadi emang anggota KSRUB ini udah ada pelatihan sendiri, ada fokusnya sendiri, ada yang emang mereka itu spesialisasi buat di pertolongan pertama. Terus ada yang di kebencanaan juga. Kebencanaan lingkupnya kayak penilaian dini bencana, assessment istilahnya. Lalu juga tentang pembentukan posko, terus shelter, dan pendistribusian logistik, kurang lebih semacam itu. Jadi emang lumayan kompleks. Pada intinya ya kita bergeraknya di sosial kemanusiaan. Keren ya, itu terfikirkan mulai dari hulu ke hilir lah ibaratnya, karena memang teman-teman mau dikatakan sebagai sukarelawan dan terjun ke masyarakat. Benar, ini menarik, tadi katakan ada dua gitu ya, internal UB dan juga di eksternal UB melakukan sesuatu. Kalau yang di internal nih, yang sering kali mungkin dijumpai oleh mahasiswa tuh di kegiatan-kegiatan apa biasanya? Nah, mungkin yang langsung dirasakan oleh teman-teman mahasiswa itu mungkin yang maba ya tadi, kayak ketika Raja Brawijaya, ketika ospek fakultas, biasanya kita hadir di situ. Bisa dilihat kalau di barisan belakang ada yang pakai baju warna biru, nah itu pasti KSR itu. Kalau enggak, selain itu kan kalau di ospek kan fokusnya jadi tim kesehatan. Yang bisa teman-teman rasakan juga itu salah satunya yang sering kita lakukan tiap tahun, ada donor darah. Jadi seringnya kita ngadakan di tempat yang sekiranya ramai, teman-teman sering kunjungin, kayak di Gazibora dan Wijaya kayak gitu. Kalau enggak, sesekali kita
kayak yang kemarin itu sama IKUB ngelaksanain donor darah di Masjid Raden Patah seperti itu. Nah, itu yang bisa dirasakan langsung. Mungkin sekilas yang bisa teman-teman ketahui itu sebenarnya. Karena emang mayoritas kegiatan kita terkadang emang kita usahakan fokus buat gimana SDM di dalam ini benar-benar siap terlebih dahulu. Oke, berarti ada pelatihan juga untuk pengembangan kemampuannya teman-teman juga di dalam organisasi. Oke, menarik. Kalau yang di luar tadi sempat cerita gitu ya, kalau ada kebencanaan juga datang atau ada kegiatan-kegiatan lain, mungkin kolaborasi dengan pihak tertentu untuk doing something. Ya, ya kita nggak cuma kebencanaan aja kalau keluar. Salah satu program kerja kita itu ada yang namanya Sawan Desa. Jadi sejenis pengabdian gitu, tapi kan beda kayak pengabdian yang dilaksanakan teman-teman mahasiswa normalnya ya. Jadi kita teman-teman di KSR itu melaksanain kunjungan ke satu desa. Kita udah nentuin satu desa ini buat dijadikan proyek jangka panjang gitu. Jadi kita mulai mencari desa yang sekiranya memang, karena kita fokusnya tadi kebencanaan salah satunya, kita mencari desa yang sekiranya kerentanan terhadap bencananya itu tinggi dan mereka masih belum punya istilahnya tim yang siap untuk menanggulangi hal tersebut. Jadi kita berusaha untuk membangun tim itu melalui Sawan Desa ini. Itu salah satunya. Pun selain itu kita berusaha kayak mengembangkan istilahnya potensi desa itu sendiri. Kayak salah satu yang kemarin kita laksanakan itu di Desa Bocek, Kota Batu, Kota Batu. Nah, di situ kerentanan bencananya emang lumayan tinggi dan di sana kebetulan belum ada tim buat penanggulangan bencana. Jadi kita mulai sasar itu untuk yang tahun kemarin adalah ke teman-teman di sekolah dulu. Kebetulan di MTS, salah satu MTS di sana. Lalu buat potensi desanya sendiri, kita fokuskan karena di sana itu ada potensi jeruk. Ya, kan lumayan banyak jeruknya di situ, tapi mereka cuma biasanya kalau selesai panen langsung dijual mentahan gitu, nggak ada olahan apa gitu lah. Kita mulai arahkan buat mereka bikin sejenis permen kayak gitu. Tapi emang ini masih awal banget, jadi belum benar-benar diproduksi massal, jadi belum bisa dirasakan lah. Tapi kemarin sekilas udah ada garis besarnya mau diarahkan kemana buat potensinya. Sama ya salah satunya itu juga pengecekan kesehatan buat masyarakat yang di situ, yang di sekitaran Desa Bocek itu. Wih, komprehensif sekali ya, sampai ada pemberdayaan masyarakatnya juga. Iya. Bukan hanya ngajarin tentang kebencanaan, tapi sampai bagaimana mereka memperbaiki ekonomi secara nggak langsung ya, berarti teman-teman. Oke, berarti, dan program ini berarti bisa diwariskan dong, misalnya masa jabatannya udah selesai nih teman-teman, ada adik tingkat, berarti akan melanjutkan proker-proker yang ada. Emang harapannya itu setiap proker, terutama yang dirasakan langsung sama masyarakat luas, entah itu nantinya mahasiswa atau kayak yang di Desa Bocek itu masyarakat yang lainnya, itu harapannya bisa jangka panjang, nggak cuma pokok prokernya selesai udah selesai gitu aja, pengennya nggak sampai kayak gitu. Jadi kayak kita rencanakan tujuan kita sebenarnya ke daerah tersebut ngapain sih, pengen ngapain. Kalau kemarin contohnya itu biar mereka siap menghadapi kebencanaan, ya udah kita siapkan dulu gimana titik awal biar kita bisa menyiapkan mereka itu seperti apa. Jadi yang kemarin itu target cuma masih pengetahuan dasar lah. Oh, bencana itu seperti ini loh. Belum sampai mereka harus ngapainnya. Harus aku harus ke orang lain, belum sampai yang kayak gitu, masih cukup tahu oh bencana itu seperti ini, kalau ada bencana tanda-tandanya kayak gini, cuma masih sebatas itu. Oke, terus akhirnya teman-teman ngajarin kalau terjadi beneran harus ngapain gitu ya, terus akhirnya praktek dan simulasi juga. Ih, seru banget nih teman-teman, keren. Oke, nah tadi Danu juga merupakan koordinator dari divisi yang berhubungan dengan penelitian gitu ya. Nah, kalau setelah terjun ke masyarakat, selain di desa yang dijadikan prototipe ini, apakah memang kondisinya di masyarakat banyak nih orang-orang yang masih belum paham tentang mungkin first aid sendiri, kebencanaan dan sebagainya, kayak gimana sih sebenarnya kondisinya? Nah, mungkin kalau salah satunya di kebencanaan sendiri, kebetulan di sekitaran Kabupaten Malang ataupun Kota Malang ini, alhamdulillahnya mereka udah mulai paham terkait kebencanaan di sekitar mereka, terutama yang di Kabupaten Malang. Mereka udah mulai paham, oh kalau ada bencana harus begini pun tim-tim yang di sana itu udah benar-benar siap. Tapi emang tinggal beberapa tempat aja yang memang belum tercapai lah. Mungkin yang cukup jadi PR itu adalah tentang pertolongan pertama. Salah satunya itu yang sering jadi concern kami, ketika yang kita sering temukan mungkin kecelakaan di jalan seumpama, kalau enggak ya lihat teman kita jatuh apalah gitu. Gimana sih kalau kita merespon ada orang yang jatuh, itu masih banyak orang yang belum paham. Sederhananya seperti salah satu contohnya apa ya,
kan tidak semua orang yang habis kecelakaan seumpama dia itu boleh langsung dipindahkan. Kalau yang kita lihat di masyarakat kan biasanya mereka langsung, oh ada yang jatuh, angkat gitu angkat dipinggirin dulu biar nggak macet, biasanya gitu. Kalau nggak, ya udah dipinggirin dulu aja. Kalau nggak langsung dikasih minum. Kan ada beberapa kondisi yang istilahnya kita nggak bisa memaksakan buat orang yang jatuh itu buat dipindahkan. Nah itu yang belum semua orang pahami. Nah di sini yang berusaha kita, ya pelan-pelan kita perkenalkan ke teman-teman mahasiswa awalnya. Makanya salah satu program kerja di KSR sendiri ada namanya instrukturan. Instrukturan ini biasanya memang teman-teman mahasiswa targetnya. Mereka yang biasanya sering mengundang kita buat ngajak, biasanya menjelang ospek. Tim kesehatannya itu pengen kayak, oh kita pengen ada pelatihan kesehatan nih. Nah di situ selain kita memberikan materi secara umum, kita juga ngasih ya pengertian semacam itu tadi, biar pelan-pelan kita coba pahamkan melalui mereka terlebih dahulu yang memang fokusnya di divisi kesehatan fakultasnya lah seumpama. Jadi pelan-pelan dari situ ya harapannya mereka juga secara nggak langsung bisa nyebarin lah, oh ternyata kalau ada orang yang jatuh itu kayak gini loh, nggak boleh langsung dipindahkan, nggak boleh langsung dikasih air minum, ya kayak gitu. Oke, nah ini menarik nih, ngelanjutin yang barusan dijelasin soal mungkin salah satu kejadian atau hal-hal yang perlu pemirsa dan teman-teman pahami dan bisa dikasih contoh nih, misalnya kejadian ini yang harus dilakukan tuh ini loh gitu. Coba boleh kasih contoh. Mungkin ada contoh real sebenarnya itu di salah satu fakultas itu ada yang kemarin jatuh dari tangga kebetulan. Sebenarnya nggak terlalu tinggi sih, dari lantai 2 ke 1, tapi emang waduh ya, lumayan itu ya di tengah-tengahnya lah. Dari lantai 2 ke 1, oke. Yang kemarin terlihat di situ kan emang waktu itu tiba-tiba dikabari sama temen, ada yang jatuh loh. Kebetulan aku sama teman-temanku ke KSR itu lagi ngumpul di sekira kita, terus ada yang jatuh, kita ke sana. Dan yang kita lihat di sana pun kebetulan dia kakinya itu dislokasi. Jadi kaki itu harusnya lurus gitu, dia ada yang bagian yang bengkok. Nah kayak gitulah yang kita lihat. Nah itu untungnya yang di sana mereka paham kalau nggak boleh langsung dipindahkan. Tapi emang yang cukup disayangkan kayak gitu, kayak kan kalau orang yang kayak sakit kayak gitu biasanya panik ya, kayak takut gitu. Kadang ada temennya yang kayak malah, wah itu nanti nggak bisa sembuh loh, kayak digituin lah. Malah ngasih hal negatif ke mentalnya. Itu kan agak mengkhawatirkan. Tapi kalau ya itu balik lagi, kalau di mahasiswa UB sebenarnya mereka secara umum sedikit udah mulai paham lah tentang hal seperti ini, kayak yang tadi itu kayak nggak langsung dikasih minum dan sebagainya. Mereka udah mulai mengerti tentang hal seperti itu. Tapi memang ya itu pelan-pelan lagi kita berusaha, karena memang di KSR UB sendiri kan bisa dibilang bukan UKM yang semua orang benar-benar kenal. Jadi kalaupun kita mau langsung secara masif memberitahukan hal seperti ini, pasti juga agak sulit buat mereka langsung paham, langsung bisa percaya, oh ternyata yang benar kayak gini, masih agak sulit. Jadi kita berusaha pelan-pelan terlebih dahulu buat membangun kepercayaan istilahnya, biar mereka juga semakin bisa mengerti tentang informasi yang kita berikan. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, wah seru ya. Ternyata keilmuannya berguna banget nih untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun belum tentu setiap hari ditemui itu kejadian seperti itu. Nah, Dani sendiri kenapa menaruh perhatian juga kesukaan di bidang sukarelawan gitu ya? Karena tentu tidak semua orang punya jiwa-jiwa seperti Dani. Apa tuh yang membuat Danu, oke aku pengen nih jadi bagian dari KSR? Nah, ini kalau diceritain sebenarnya agak kompleks ya. Tapi emang mungkin semua orang berpikir kalau kita itu sebagai manusia inginnya bisa bermanfaat buat orang lain. Dan jalan kita buat seperti itu kan biasanya beda-beda. Ada yang suka gitu. Nah kebetulan emang kegemaran dari dulu ya tentang hal-hal seperti ini, sosial kemanusiaan seperti ini. Dan balik lagi karena pengen gimana caranya sebagai manusia itu, kan katanya kalau manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain kan. Jadi ya ini salah satu jalannya lah. Khairinas anfa'uhum linnas. Mantap banget gitu. Keren-keren. Jadi karena itu, dan mungkin dari sekolah dulu juga sering ikut PMR apa segala. Iya, kebetulan sering dapat kesempatan buat, kalau dulu di tempat asal sering aktif di PMI kebetulan. Jadi udah ada sedikit tentang basic-basic yang perlu diketahui, dan di sini istilahnya ya nerusin aja, daripada ada ilmu yang udah didapat tapi nggak dipakai, nggak digunakan, mending kenapa nggak diterusin sekalian gitu. Keren banget. Ya sederhananya gitu sih, tapi itu semua teman-teman kebanyakan juga kayak gitu. Pun ada juga yang kayak pengen mereka baru kenal terus penasaran, oh KSR UB itu kegiatan kayak gini loh. Terus dia kayak bisa dibilang
gimana sih caranya biar bisa sampai benar-benar nolong orang yang sampai benar-benar apa namanya, cara penanganannya tepat dan seterusnya kayak gitu. Mereka ada yang baru dari nol pun juga ada. Jadi di KSR sendiri pun nggak, orang-orang yang udah punya basic nggak semua kayak gitu. Ada yang baru dari nol, dan kita waktu awal masuk kan juga nggak langsung dikasih kasus yang oh kamu udah masuk harus bisa nangani, nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi kita perlahan ketika mereka masuk itu kita kenalkan melalui pelatihan dan pendidikan dasar di Klatsar biasanya. Di situ kita kasih basicnya terlebih dahulu, pertolongan pertama secara umum seperti apa, kebencanaan secara umum seperti apa, dan beberapa hal lain yang mungkin mereka butuhkan. Jadi mulai dari situ nanti bakal dikembangin lagi lewat latihan rutin. Jadi mulai difokusin pertolongan pertama, mereka mulai diminta buat apa namanya, praktek sendiri-sendiri, terus kebencanaan gimana caranya untuk perhitungan buat posko seperti apa, shelter seperti apa, ya lewat pelatihan-pelatihan seperti itulah. Mungkin dalam suatu momen kan namanya di pertolongan seperti ini kadang kita membutuhkan sertifikasi untuk bisa terjun ke sebuah tempat gitu. Sertifikasi yang pada umumnya mungkin sertifikasi kayak pertolongan pertama, sertifikasi biasanya khusus kalau di kebencanaan dipecah, biasanya ada sertifikasi khusus posko, terus ada sertifikasi untuk apa namanya, psychological first aid kayak gitu. Nah, mungkin kalau ada kesempatan kayak gitu biasanya kita arahkan teman-teman, oh coba loh ikut sertifikasi ini, biar nanti kalau udah dapat sertifikasi biasanya bakal dapat kesempatan buat terjun lebih dalam lagi. Oke, jadi sebenarnya nggak sembarangan nih ya yang jadi sukarelawan, terutama yang di masyarakat ya. Nah, ya itu makanya salah satu alasan juga kenapa cukup apa namanya, nggak semua kegiatan yang kita bikin itu bisa diikutin oleh semua teman-teman. Tapi balik lagi kita tetap pengen mengusahakan biar teman-teman yang lain tuh ikut berpartisipasi gimana sih caranya. Dan ini masih bisa dibilang PR lah. I see. Tapi intinya semua mahasiswa sebenarnya boleh nih join di KSR. Baru nanti mungkin ada klasifikasi berdasarkan hasil pelatihan dan juga nanti diukur nih skillnya teman-teman sudah sampai mana. Baru nanti kamu bisa join yang ini dan sebagainya kayak gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong KSR ini juga katanya habis mendapatkan juara umum. Boleh dong dipamerin nih ke teman-teman mahasiswa biar makin semangat. Siapa tahu nanti kalau oprek bisa join juga. Nah, ya jadi emang kegiatan di KSR nggak melulu pelatihan, penerjunan personil, nanganin orang sakit, enggak. Jadi kan namanya keilmuan di pertolongan pertama maupun kebencanaan itu kan bisa didapat mungkin dari pelatihan yang tadi udah dijelasin. Kalau enggak seminar atau apapun itu. Dan salah satunya pun sebenarnya juga lomba. Mungkin kalau bagi aku pribadi kemarin ketika dapat kesempatan buat lomba ya mikirnya, wah ini kesempatan buat ya nambah CV lah. Low profile sekali Danu ini ya. Tapi kalau secara umum di KSR sendiri bisa dipakai buat apa namanya, update materi. Kebetulan kan lombanya itu kan di Bali. Nah biasanya itu salah satu yang unik di Indonesia kalau menurutku sendiri tentang pertolongan pertama itu kadang di setiap daerah itu ada perbedaan. Sebenarnya secara umum yang dilakukan itu sama, tapi caranya itu agak beda tiap tempat. Kadang ada yang seperti itu. Pun yang kemarin di Bali pada akhirnya kan juga seperti itu. Jadi ketika di sini kita terbiasa kalau melakukan penanganan ataupun latihan itu kita menggunakan alat-alat yang proper lah. Alat-alat yang memang dikhususkan buat menangani suatu kasus. Umpama untuk patah tulang ada yang namanya bidai. Bidai itu sejenis kayu yang kaku, jadi bagian yang patah tulang nanti itu biar nggak bisa gerak kayak gitu. Nah, pas ketika lomba kita malah dituntut buat menggunakan bidai yang belum proper, yang masih dari kayu yang kasar, belum ada pelindung yang halus kayak gitu. Nah, kita secara nggak langsung kan jadi tahu, oh ternyata itu kalau kita di lapangan semua penerjunan itu nggak setiap saat kita bawa alat. Apalagi bidai itu biasanya ukurannya panjang, ada yang sampai 1,5 meter. Kan nggak mungkin dong kita bawa kemana-mana ya. Jadi istilahnya, oh berarti kalau kita tiba-tiba menemukan kasus itu nggak melulu harus ada alatnya loh. Kita bisa memanfaatkan sekitarnya pun. Salah satu juga yang kemarin menurutku unik itu, kebetulan kalau di Malang ataupun Surabaya, layanan ambulan itu udah cukup baik. Jadi ketika ada kecelakaan ataupun ada kejadian, kita menghubungi ambulan itu pasti cepat datang. Paling lama biasanya sekitar 15 menit lah. Nah itu berbeda sama yang terjadi kemarin di Bali. Di Bali, di salah satu pertolongan pertama itu kan sebenarnya kita dituntut nggak melulu kita aja yang bisa menolong. Ketika kita tahu kondisi korbannya itu memburuk, kita
diminta buat melihat kondisinya. Kalau memang harus ditentukan, kita harus tahu, oh berarti apa namanya, ini sudah waktunya buat dibawa ke rumah sakit seumpama. Nah, kalau di sini kan tinggal telepon ambulan nyampe bisa langsung dibawa. Sementara di Bali kemarin ketika kita dijelaskan setelah selesai perlombaan, waktu evaluasi itu ketika lomba kan kita mencoba manggil bantuan kan dibilang nggak ada ambulan. Ternyata di sana itu ada fakta bahwa layanan ambulan itu kadang lama, bisa sampai 1 jam baru datang kayak gitu. Waduh, keburu ini dong ntar korbannya. Nah makanya ketika lomba pun akhirnya improvisasi. Ternyata minta tolong buat nganter itu nggak melulu harus pakai ambulan loh. Bisa jadi ada orang yang lewat, kendaraannya bisa dipakai, ya kita pakai, atau enggak mungkin lihat warga sekitar yang sekiranya kendaraannya bisa, ya itu. Pada akhirnya kan tetap di PMI di KSR sendiri harus bisa gimana caranya berkolaborasi dengan masyarakat. Makanya kita proker-proker pun sebisa mungkin nggak cuma buat internal atau UBI sendiri, tapi juga menjangkau masyarakat. Nah, di lomba kemarin pun ya kita ditekankan seperti itu. Makanya itu salah satu yang menjadi PR sebenarnya. Kan lomba pertemuan pertama terus di daerah orang yang lain, terus peserta dari Bali sendiri pun juga lumayan banyak, mayoritas malah. Jadi agak tantangan tersendiri. Bisa nggak nih kita 3 besar lah. Nah, tapi alhamdulillah kemarin dari 2 tim yang dikirim, salah satunya itu dapat 3 besar, dapat juara 3 di pertemuan pertamanya. Dan di fotografi kan salah satu cabang lombanya, yang satunya itu kita dapat juara favorit, juara 1 dan juara 2. Jadi ya akhirnya setelah itu tim kedua, kebetulan tim kedua ini kan dapat juara 3 pertemuan pertama sama juara 2 fotografi. Dan total poinnya ternyata paling tinggi akhirnya dapat juara umum itu. Seru banget ya. Jadi lombanya juga lomba tim ya, bukan individual kayak gitu. Oke, tadi sempat ada cerita, aku ngebayangin apakah lombanya ini dikasih skenario tertentu dan setiap tim punya skenario yang sama, tapi gimana nih tindakan yang dilakukan tiap tim yang dinilai gitu ya berarti. Jadi kebetulan kemarin kalau saya lihat itu tiap tim dapat kasus yang sama. Itu perdarahan di tangan. Jadi darahnya di sini tuh bener-bener mereka bikin skenario gimana biar darah ini bener-bener kayak darah asli yang bisa keluar dari dalam tubuh kayak gitu. Sama patah tulang di kaki sebelah kiri bawah. Nah, sama semua kasusnya seperti itu. Tapi balik lagi banyak yang perlu diimprovisasi, kayak bidah yang dipakai tadi, terus bantuan yang digunakan kayak gimana. Sama satu lagi yang agak berbeda, biasanya di tim PP itu kalau di lomba-lomba itu biasanya satu tim 5 atau 4 orang. Jadi kalau kita harus mindahin orang kan lebih gampang ya. Nah di situ kita tiba-tiba harus 2 orang aja. Nah itu agak PR, akhirnya kita harus improve. Oh, orang-orang di sekitar ini bisa loh dimintain tolong. Jadi ketika itu akhirnya kita tahu juga evaluasinya. Oh, yang tim ini tuh unggulnya di bagian ini, tapi kurangnya di sini. Pun dari kita pun juga dievaluasi, kurangnya itu di bagian apa sih, yang harus diperbaiki bagian apa. Nah itu yang sebenarnya inti dari lombanya itu, kalau menang ya alhamdulillah bonus ya. Tapi yang paling penting materi yang didapat itu kan nggak bakal bisa didapetin kalau kita nggak ikutan. Nah itu yang pada akhirnya pengen, kalau kita yang perwakilan 4 orang itu udah selesai lomba, kita sosialisasikan, kita jelaskan ke teman-teman yang lain. Oh ternyata itu ada yang kayak gini loh. Jadi nggak berhenti di orang-orang itu aja yang dapat materinya. Ih, keren banget nih ya. Selain bawa pulang juara, bawa pulang ilmu juga buat di-share lagi ke teman-teman yang lain. Oke, kalau next planning nih yang mau dilakukan oleh KSR apa nih? Nah, kebetulan ini kan memasuki kepengurusan yang baru ya. Jadi masih banyak proker-proker yang emang lumayan banyak sebenarnya. Yang mungkin teman-teman bisa ikuti nanti, sempat di-mention di awal, ada rencana buat membuat sejenis seminar tentang kebencanaan. Dan memang fokusnya di sekitaran UB tentang seminar itu. Itu yang mungkin bisa teman-teman ikuti, sama donor darah. Donor darah yang emang tiap tahun diselenggarakan. Mungkin juga kedepannya bakal ada yang tadi Sawan Desa, yang kita kemungkinan bakal balik ke Desa Bocek lagi buat nerusin yang tadi udah dilaksanakan. Mungkin ketika udah pergantian semester nanti, semester ganjil, nanti bakal ada open house, terus kan lanjut sama open recruitment juga. Jadi di situ teman-teman mungkin walaupun bukan maba sebenarnya masih bisa ikutan lagi kalau emang masih tertarik buat ikutan KSR. Di mana nih bisa ngelihat semua informasinya? Nah,
bisa langsung aja cek semua sosial media namanya sama sih kebetulan, KSR Brawijaya. Jadi di YouTube ada, di YouTube kebetulan kita juga ada podcast. Terus di Instagram juga ada, di X juga ada. Di TikTok kadang kita sering bikin kayak konten-konten yang lucu-lucuan lah biar semakin menarik, biar gak terkesan oh KSR serius tuh terus ya. Kayak gitulah kurang lebih. Oke, ini last question nih. Pesan buat teman-teman biar mau masuk ke dalam dunia sukarelawan. Nah, ya balik lagi sama yang tadi sempat di-mention di awal bahwasanya kita mungkin sebagai manusia kan pengennya sama-sama bermanfaat bagi orang lain, dan ya nggak harus ke KSR sebenarnya, tapi kalau ke KSR ya silahkan, kita bakal menerima teman-teman entah yang udah punya basic ataupun yang belum. Kita belajar bareng-bareng di KSR. Pada akhirnya kita pengen gimana caranya biar kita secara pribadi bisa bermanfaat dan secara organisasi pun bisa memberikan dampak yang positif ke masyarakat yang luas. Keren banget, ini punchline terakhir dari Danu, luar biasa. Semoga Danu dan teman-teman juga semua niat kebaikannya bisa menular ke teman-teman yang lain dan memberikan kebermanfaatan terus kepada masyarakat. Thank you sudah mau sharing kali ini, dan semoga KSR juga makin sukses nih ya. Banyak prestasi-prestasi juga yang dibawa untuk mengharumkan nama Universitas Brawijaya. Dan teman-teman, thank you banget sudah nonton podcast kali ini, dan sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya untuk membahas UKM-UKM yang ada di Universitas Brawijaya. And see you soon, bye-bye.